Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan saya Supriyadi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara mendasar manajemen risiko pembangunan nasional, di mana sejak Juni 2023 pemerintah telah mengeluarkan peraturan presiden terkait dengan manajemen risiko pembangunan nasional. Saya kira ini merupakan langkah yang cukup bagus dalam rangka untuk peningkatan pengelolaan pembangunan nasional kita. Dan ini merupakan sangat mendukung sebetulnya dari peraturan-peraturan sebelumnya, misalnya terkait dengan sistem intern pemerintah, di mana di dalamnya sudah ada mengkaitkan dengan penerapan manajemen risiko. Dan ini merupakan jawaban dari pemerintah sebagai kelanjutan untuk menerapkan manajemen risiko secara nasional. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, kalau kita lihat dari peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008, itu sifatnya masih masing-masing unit dalam rangka untuk penerapan manajemen risiko. Karena memang sesuai judulnya, peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 itu terkait sistem pengendalian intern pemerintah. Nah, di dalamnya dalam rangka untuk pengendalian kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintahan kita, semua harus di dalamnya termasuk menerapkan manajemen risiko. Nah, saya akan share slide terkait dengan manajemen risiko pembangunan nasional. Nah, Bapak Ibu, dalam manajemen risiko pembangunan nasional ini jelas merupakan langkah yang saya kira sangat strategis, khususnya perkembangan tata kelola pemerintahan kita. Ya. Oke, akan lanjut aja. Nah, sebagai awal, apa yang disebut dengan manajemen risiko pembangunan nasional? Manajemen risiko pembangunan nasional adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan, mengendalikan entitas manajemen risiko pembangunan nasional sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional. Nah, di sini Bapak Ibu diharapkan nantinya secara bottom up dari bawah ke atas itu semua berkontribusi dalam rangka untuk pengendalian risiko pembangunan nasional ini. Sehingga ini betul-betul merupakan kelanjutan dari penerapan SPIP tahun 2008. Nanti akan saya jelaskan strukturnya secara singkat bagaimana. Kemudian di sini akan dijelaskan siapa saja yang bertanggung jawab terhadap manajemen risiko pembangunan nasional. Jadi entitas MPRN adalah Kementerian Negara, lembaga, kemudian pemerintah daerah, pemerintah desa, badan usaha, dan badan lainnya. Jadi kembali lagi bahwa yang namanya pembangunan nasional itu sendiri merupakan gambaran bagaimana kolaborasi dari bawah sampai tingkat atas, dalam hal ini adalah kepala negara atau presiden dalam rangka pembangunan nasional. Nah, maksud tujuan dari MRPN ini sendiri, ya, penerapannya adalah dimasukkan untuk pertama, mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional. Bapak Ibu semuanya sudah tahu, khususnya kementerian, lembaga, kemudian pemerintah daerah, sampai ke paling bawah. Nah, ini semuanya kita bareng-bareng dalam rangka untuk
mengelola risiko-risiko pembangunan nasional sehingga bisa mencapai apa yang ditargetkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, mendorong entitas MPRN lebih proaktif dan antisipatif terhadap perubahan organisasi dan lingkungan. Seperti mungkin kami sampaikan di beberapa kesempatan video-video sebelumnya, dengan perkembangan kondisi yang ada saat ini, jelas semua kita harus betul-betul waspada. Semua betul-betul merencanakan, membuat aksi apa yang harus dilakukan dalam rangka untuk mengantisipasi kejadian-kejadian luar biasa yang ada di masa datang. Kemudian memberikan keyakinan bagi entitas MPRN dalam menghadapi ketidakpastian untuk mencapai sasaran pembangunan nasional. Nah, terkait dengan kondisi yang ada pada saat ini, jelas Bapak Ibu sudah tahu perkembangan dunia saat ini luar biasa. Apalagi saat ini, sampai dengan saat ini pula, kondisi misalnya keamanan di dunia ini masih sangat labil. Bahkan dengan adanya perang di Ukraina, Rusia, kemudian Israel dan sebagainya, ini atau bahkan perang dingin yang terjadi antara Amerika dengan Cina dan sebagainya, ini membuat kondisi keamanan dan akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian di seluruh dunia ini semakin tidak terkendali kalau kita sendiri tidak bisa mengendalikan atau mengantisipasi secara baik. Nah, selain hal itu, apa tujuan diselenggarakannya MRPN itu? Program Manajemen Risiko Pembangunan Nasional ini adalah dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Jadi, sasaran keinginan pembangunan nasional khususnya negara kita ini apa sebetulnya? Nah, di situ pasti ada hambatan. Ya. Dengan kondisi yang mungkin tahun-tahun lalu yang mungkin tidak seheboh sekarang atau sebelum pandemi COVID-19, mungkin apa istilahnya kedamaian, ketenangan masih lumayan bagus. Tapi kondisi saat ini sebetulnya kita juga sangat terpengaruh keamanan kita nanti dari luar. Nah, ini perlu sekali mengantisipasi, jangan sampai tujuan kita yang sudah kita buat, bahkan program-program kegiatan yang sudah kita lakukan akan terhambat oleh berbagai macam hal yang ada saat ini. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggara negara. Kita tahu dengan adanya program reformasi birokrasi Grand Design-nya tahun 2010 yang mengharapkan sampai 2025 kita itu tata kelola sudah lebih baik lagi. Dan memang kita akui bahwa tata kelola negara kita saat ini sudah lebih baik lah kalau secara jujur. Banyak hal-hal yang sudah dirubah, ya, walaupun di sana di sini memang tetap perlu disempurnakan. Nah, dengan manajemen risiko pembangunan nasional dari berbagai aspek ini kita diharapkan untuk lebih baik kualitas tata kelolanya. Yang ketiga yaitu meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan perkembangannya inovasi pelayanan publik. Nah, kembali lagi tadi yang saya sampaikan dalam program Grand Design Reformasi Birokrasi, banyak sekali hal-hal yang memang perlu ditingkatkan. Nah, di antaranya adalah sistem pengendalian intern, yang memang kita akui ada beberapa instansi yang sudah meningkatkan cukup baik, namun demikian ternyata masih banyak ya yang perlu kita tingkatkan pengendalian internnya. Apalagi masalah inovasi pelayanan publik. Pemerintah mengharapkan pelayanan publik adalah pelayanan yang prima, pelayanan yang memang di atas harapan para stakeholder yang memang terkait. Nah, ini dengan manajemen risiko pembangunan nasional diantaranya di dalamnya juga termasuk masalah pelayanan publik. Nah, kalau kita lihat secara sekilas, struktur dari MRPN
lintas sektoral yang ada ini dari tingkat bawah, kemudian naik dan sampai ke presiden. Tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa MRPN ini sebetulnya kelanjutan dari implementasi manajemen risiko masing-masing entitas yang secara teknis operasional menjalankan. Nah, yang di bawah apa saja? Di sini misalnya pemerintah daerah. Pemerintah daerah di sini ada unit-unit pengelola. Di sana adalah ada kepala satuan kerja, misalnya OPD, bahkan di sana ada BUMD, ada RSUD, dan sebagainya. Nah, dalam implementasi manajemen risiko secara teknis yang dimaksud di dalam Perpres 60 tahun 2008 adalah memang di level itu, ya, atau di level pemerintah pusat. Di sana ada juga implementasi manajemen risiko di level lembaga, kementerian dan lembaga, kemudian juga BUMN. Ya, BUMN di sini juga dimasukkan, walaupun asetnya merupakan aset yang disisihkan, ya, yang disisihkan. Artinya pengelolaannya adalah secara tersendiri, tetapi itu masih merupakan aset negara. Jadi kembali lagi, ini merupakan gambaran, ya, setelah dari masing-masing entitas unit pengelola risiko lintas sektor, ya, tadi yang saya katakan dari BUMN, BUMD, rumah sakit, pemerintah daerah, kementerian, lembaga. Nah, nanti ini disatukan dalam suatu unit yang namanya unit manajemen risiko pembangunan nasional, ya. Di sini nanti ada menteri koordinator sesuai dengan bidangnya masing-masing, misalnya sektor utama, sektor tertentu, dan sebagainya. Nanti secara detail kami sampaikan lebih lanjut. Sedangkan tadi unit pengelola adalah dikontribusikan, dikumpulkan di unit eselon 1 di bawah entitas MRPN sektor utamanya. Nah, kemudian naik, di sini ada yang namanya Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Jelas di sini dibantu oleh sekretariatan dan tim pelaksananya. Di sini tim pengarah adalah 4 menteri koordinator. Ketuanya adalah Menteri PPN atau Kepala Bappenas, wakilnya adalah Menteri Keuangan, Mendagri, dan anggotanya adalah Menteri BUMN, Menteri PDTT, Menteri Kumham, dan Menteri PAN-RB. Jadi di sini merupakan kumpulan dari kementerian-kementerian yang memang membawai sesuai nomenklatur di bawahnya. Dan secara keseluruhan ini semua dalam pelaksanaannya adalah di bawah pengawasan internal audit pemerintah NKRI. Dalam hal ini pengawas intern kita adalah secara lintas sektoral ada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Nah, dari hal ini semuanya, maka diharapkan Presiden ini akan mendapatkan masukan. Risiko-risiko utama mengenai program pembangunan nasional itu apa saja. Jadi tidak yang sifatnya kecil-kecil secara teknis seperti yang digambarkan dalam pelaksanaan manajemen risiko di Perpres 60 tahun 2008. Jadi di sini agak berbeda. Di sini adalah masing-masing unit tadi memberikan kontribusi yang nanti dikapitalisir ke Komite MRPN sehingga Presiden nanti akan mengambil keputusan apa sih prioritas pengelolaan risiko yang utama dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Nah, ini sebagai contoh MRPN Indonesia Emas. Kita selalu menggaungkan, ya, di akhir-akhir ini adalah tujuan Indonesia di tahun 2045 adalah Indonesia Emas. Kita harapkan semua hal yang ada di tahun 2045 ini Indonesia sudah masuk menjadi negara maju. Nah, gambaran secara umum, secara menyeluruh, di paling atas nantinya adalah Presiden, jelas kepala negara. Kemudian di bawahnya adalah kementerian, lembaga,
Di bawahnya lagi kalau kita lihat pemerintahan adalah gubernur, provinsi, bupati, wali kota, kemudian ke bawah, ke camat dan sebagainya, sampai urusan individu kita sendiri. Nah, kita harus mengenal hal itu ya. Dalam keseharian kita, setiap kegiatan kita, baik secara individu maupun keluarga, kita jelas punya tujuan. Di depan kita itu tidak mungkin 100% tidak ada hambatan. Walaupun mungkin hambatan tersebut sangat kecil atau mungkin kita tidak rasakan, tetapi mungkin ada. Nah, suatu saat, suatu hambatan tersebut bisa dari kecil menjadi besar kalau kita tidak antisipasi jauh-jauh hari. Nah, urusan-urusan tadi yang dari individu sampai presiden itu banyak sekali. Contohnya urusan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu persis itu. Apa saja yang ada di depan kita. Masalah politik, kita tahu di Indonesia ini sekarang ini banyak partai. Dengan sendirinya banyak keinginan. Walaupun juga mungkin keinginan-keinginan tersebut di antara partai politik juga ada yang sama. Kemudian ekonomi. Perekonomian kita ada yang bilang sudah perekonomian yang cukup lumayan bagus. Tingkat inflasi kita rata-rata sudah bisa menekan bahkan lebih baik dibanding negara-negara lain dan sebagainya. Sosial. Apakah tingkat sosial kita sudah memang bagus? Kita bahkan sering mendengar sosial budaya kita itu termasuk sosial budaya yang mungkin kalau dibandingkan negara lain ada yang sama, ada yang lebih tinggi, ada mungkin yang lebih bahkan rendah. Pertahanan keamanan, pro kontra ada ya. Pertahanan kita, bagaimana pertahanan kita yang di depan kita dijaga oleh angkatan bersenjata kita. Bagaimana mengenai alutsista kita. Kemudian keamanan. Apakah memang keamanan kita sudah cukup luar biasa baik atau belum? Kemudian melangkah ke sumber daya manusia. Apakah memang sumber daya manusia kita sudah punya sumber daya yang memang dari segi jumlah maupun kualitas seperti yang diharapkan. Ini juga harus kita lihat. Kemudian infrastruktur. Alhamdulillah dengan kepemimpinan saat ini mau tidak mau kita bisa menerima kemajuan yang memang luar biasa. Saya akuin untuk saat ini kemajuan mengenai infrastruktur kita dari Sabang sampai Merauke alhamdulillah luar biasa. Walaupun juga di sana sini mungkin ada yang belum sempurna ya. Kita tetap maju berjuang untuk tetap mengembangkan pembangunan infrastruktur kita. Kemudian sistem-sistem yang ada yang mendukung dalam tata kelola ini semuanya, apakah sudah memang mencukupi? Nah, ini perlu juga kita ketahui di sini. Nah, ini kami ambil dari salah satu saja permasalahan yang ada di Indonesia ini terkait mungkin masalah pendidikan. Nah, dalam rangka untuk mendukung Indonesia Emas, masalah pendidikan jelas merupakan hal yang sangat-sangat strategis dan sangat perlu dan penting. Nah, ini jelas kita bisa memilah-milah sesuai tingkatannya masing-masing. Misalnya, secara nasional kebijakan pendidikan kita ini juga selalu menjadi permasalahan utama. Apakah sudah bagus atau belum? Apakah memang kebijakan pendidikan kita sudah mengakomodasi seluruh keinginan rakyat Indonesia dalam rangka untuk Indonesia Emas. Ke bawahnya, sistem pendidikan kita, apakah memang sudah sesuai dengan sistem yang diharapkan. Kemudian turun lagi, apakah dari sistem pendidikan yang ada ini, kurikulum pendidikannya sudah memang cukup baik atau belum. Kemudian untuk mendukung pendidikan yang berkualitas tinggi dari dosen, guru, pengajar, pendidik, dan sebagainya dari atas ke bawah, dari segi jumlah maupun kualitasnya sudah memenuhi atau belum. Makanya kita juga harus memperhatikan. Ke bawah lagi, sarana, infrastruktur,
untuk sekolah sendiri, apakah memang sudah cukup lumayan baik? Lingkungannya, apakah memang sudah sangat mendukung seluruh hal yang terkait dengan pendidikan? Kemudian untuk mendukung ini, anak-anaknya, apakah memang sudah sehat semuanya, memang bergizi, ya? Kemudian dari bayinya, kemudian juga sebelum lahir, pada saat hamil, ibu, itu apakah sudah memenuhi kriteria dan syarat-syarat ibu hamil? Ya, misalnya kalau dari ketentuannya jarak hamil ibu-ibu itu minimal 1,5 tahun. Kemudian juga sebelumnya, apakah dari pernikahan kriteria-kriteria yang ada sudah memenuhi. Nah, ini semuanya juga harus kita pikirkan. Ini baru satu permasalahan terkait pendidikan. Pendidikan sendiri bisa kita pilah-pilah berbagai macam permasalahan yang ada. Nah, tidak mungkin kita menyelesaikan permasalahan untuk seluruh keseluruhan dalam waktu bersamaan. Itu perlu pemilahan, prioritas, dan sebagainya. Nah, inilah perlunya MRPN, Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Nah, kalau kita hubungkan dengan program SPIP yang sebelumnya, yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi, Perpres nomor PP nomor 60 tahun 2008. Maka boleh saya jelaskan sedikit di sini kalau kita lihat SPIP tahun 2008 PP nomor 60, di sana di dalamnya ada salah satu atau beberapa pasal menyangkut bagaimana dan harus bagaimana seorang pimpinan dalam suatu unit untuk menerapkan manajemen risiko. Nah, di sana ada yang namanya manajemen risiko tingkat entitas. Ya, jadi di sana harus melaksanakan atau mengimplementasikan manajemen risiko. Nah, dinaikkan lagi, tadi di awal kami sampaikan ada yang namanya MRPN nomor 39 tahun 2023. Nah, disinilah kaitannya dengan antara PP 60 dengan MRPN. Ya. Jadi kalau di sini adalah untuk unit-unit, ya, manajemen risiko tingkat entitas, sedangkan kalau yang secara nasional adalah manajemen risiko tingkat nasional. Agar pimpinan kita, khususnya nanti Presiden dalam rangka untuk mengambil keputusan akan lebih mudah. Nah, ini kebetulan kami ambilkan salah satunya terkait dengan masalah sumber daya manusia. Dalam rangka untuk mencapai Indonesia Emas, pemerintah selalu menyampaikan kepada seluruh masyarakat, kita harus siap di sumber daya manusianya. Nah, yang terkait dengan masalah-masalah sumber daya manusia apa aja? Misalnya, apakah kualitas dari sumber daya manusia kita sudah siap dalam rangka untuk Indonesia Emas? Kemudian, apakah sumber daya manusia kita itu betul-betul sudah bisa mengarah untuk meminimalisir terjadinya pengangguran, ya. Kemudian juga masalah-masalah misalnya dalam rangka untuk sumber daya manusia yang efektif, efisien. Nah, ada saat-saat di mana lulusan-lulusan kita itu tidak semua terserap oleh industri atau kantor-kantor atau apapun dalam rangka untuk bekerja. Nah, di sana apakah memang ada pengelolaan yang baik? Ya, pengelolaan yang baik ini baik yang sudah kerja maupun yang akan kerja. Ini jelas, ini perlu dikelola dengan baik. Nah, dalam rangka untuk yang baik sumber dayanya, maka perlu mempersiapkan tadi salah satunya pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian juga masalah misalnya kami ambilkan 3 saja, ketahanan pangan. Nah, dari 3 aspek ini saja sudah menyangkut dari banyak entitas yang
mempunyai kontribusi ke sana. Ada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, BLU, BLUD, dan sebagainya. Nah, ini semuanya biasanya ada program, kegiatan, proyek, dan sebagainya yang dibikin oleh pemerintah dalam rangka untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang memang berkualitas. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Nah, mungkin lain waktu saya akan menjelaskan yang lebih detail lagi. Ini secara sekilas perkenalan terkait manajemen risiko pembangunan nasional. Untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan langsung saja di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe. Juga boleh di-share ke teman yang lain. Terima kasih dan sampai ketemu dalam video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.